Kaisar Naga Abadi, Bab 6 Jackpot. Luming dengan hati-hati mengamati daerah itu dan menemukan jalan menuju puncak seperti yang diharapkan. Meskipun jalannya curam, budidaya Luming sudah cukup baginya untuk mendaki. Luming mengikuti jalan setapak dan naik menuju puncak dengan gembira. Setelah sekitar 10 menit, Luming mencapai puncak gunung. Sepertinya bajak laut Psomophis tidak menyangka ada orang yang mengetahui rute ini, jadi mereka merasa tenang. Yang tidak ada seorang pun yang menjaga area tersebut. Suasana tenang di puncak gunung. Semua orang mungkin pergi untuk menghentikan keluarga Li. Mengikuti penjelasan Li Feng, Luming menuju kamar pemimpin bajak laut Psomophis. Menurut Li Feng, pemimpinnya menyembunyikan semua jarahan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun di bawah tempat tidur di kamarnya. Jika bukan karena nyonya pemimpin bajak laut Psomophis harus berpura-pura menjadi orang normal untuk membeli barang di kota angin api yang mengakibatkan dia terpesona oleh Li Feng, sebenarnya tidak akan ada seorang pun yang tahu di mana pemimpin itu menyembunyikan hartanya. Setelah beberapa waktu, Luming mencapai kamar pemimpin bajak laut Psomophis. Seperti yang diharapkan, dia menemukan 2 peti besar, dan yang lebih kecil setelah melepaskan papan, lantai di bawah tempat tidur. Peti besar diisi dengan perak berkilau, sedangkan peti kecil diisi dengan uang kertas perak. Luming sangat gembira. Tidak ada waktu baginya untuk menghitung, jadi dia mengumpulkan semua jarahan ke dalam kuil tertinggi dan berlari pergi, menelusuri kembali rute yang telah diambilnya. Luming tidak berhenti setelah menuruni gunung, dia melanjutkan perjalanan dan kembali ke kota angin api. Tidak peduli apakah keluarga Li menang atau kalah kali ini, itu sudah ditakdirkan menjadi usaha yang sia-sia. Beberapa jam kemudian, Luming kembali ke keluarga Lu. Saat dia kembali, dia dengan cepat menyapa Li Ping dan kembali ke kamarnya. Dia memasuki kuil tertinggi dan dengan panik mulai menghitung. Jumlah totalnya mengejutkan Luming. Ada uang kertas perak senilai 100.000 tael di peti kecil dan gabungan uang perak senilai 30.000 tael di peti besar. Totalnya 130.000 tael. Terbukti bajak laut Psomophis telah mencuri banyak harta karun dari penjarahan mereka selama bertahun-tahun. Itu semua milik Luming sekarang. Dengan semua perak ini, setan akan dapat membeli pil Dragon Tiger dalam jumlah besar untuk budidaya. Lo jangan pernah berpikir untuk menguasai keluarga lu selama rapat rumah sebulan dari sekarang. Juga aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Luming mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi dengan tekad yang pantang menyerah. Setelah itu, Luming meninggalkan kuil tertinggi dan menuju pasar kota angin api. Pasar Fiery Wind City adalah bagian kota yang paling sibuk. Ada berbagai jenis toko di sana. Contohnya adalah toko obat, toko senjata, toko material, dan banyak lagi. Pedagang dari berbagai negeri datang dan pergi, arus orang tak ada habisnya. Dalam perjalanan, Luming membeli jubah hitam dan topi bambu hitam. Dia membungkus dirinya dengan jubah dan topi. Dia ingin membeli pil Dragon Tiger dalam jumlah besar. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui identitasnya. Elixir Hall adalah toko perdagangan pil obat terbesar di kota angin api. Luasnya nyaman dan nyaman karena luasnya hampir 7.000 meter persegi dan tingginya 4 lantai. Rupanya, Aula Elixir memiliki latar belakang yang kuat karena sekte pedang mistik mendukung mereka. Saat dia melangkah ke Aula Elixir, dia langsung didekati oleh seorang wanita muda. Tamu yang terhormat, apakah ada sesuatu yang Anda cari? Dia telah melihat banyak pelanggan aneh sebelumnya, jadi dia tidak menganggap jubah hitam dan topi Luming aneh. Lebih dari itu, transaksi biasanya lebih besar jika datang dari pelanggan aneh seperti dia. Saya ingin membeli pil Dragon Tiger. Berapa harganya di sini? Luming sengaja menurunkan nadanya agar terdengar lebih dalam, membuatnya tampak seperti pria paruh baya berusia sekitar 30 tahun. Tamu yang terhormat, pil Harimau Naga. Tingkat pertama yang inferior. Berharga 100 tael perak untuk setiap pil. Pil Dragon Tiger tingkat pertama. Biasa-biasa saja berharga 300 tael perak untuk setiap pil. Pil Dragon Tiger tingkat pertama. Unggul berharga 1.000 tael perak untuk setiap pil. Bolehkah saya tahu nilai apa yang Anda beli dan berapa jumlahnya? Asisten wanita itu bertanya. Pil obat juga dikategorikan ke dalam 9 tingkat, dengan 3 kualitas berbeda untuk setiap tingkat. 30 tingkat pertama inferior, dan 30 tingkat pertama biasa-biasa saja, kata Luming. Itu banyak? Asisten wanita itu terkejut diikuti gelombang kebahagiaan. Sikapnya menjadi lebih hormat. Tamu yang terhormat, harga pembelian Anda lebih dari 10.000 tael perak. Saya tidak bisa mengambil keputusan mengenai hal ini, jadi ketua balai harus mengambil alih.
Mohon tunggu sebentar saat saya melaporkan hal ini kepada ketua balai. Setelah mengatakan itu, asisten wanita itu berlari ke ruang belakang. Setelah beberapa saat, asisten wanita itu kembali. Tamu yang terhormat, ketua balai kami telah mengundang Anda ke ruang belakang untuk berbicara, katanya. Luming mengangguk dan mengikuti gadis itu ke ruang belakang. Asisten wanita itu menuangkan secangkir teh untuk Luming dan pergi. Ruang belakang didekorasi dengan elegan. Luming melirik sekilas sambil mengangkat cangkirnya untuk menyesap beberapa kali. Pada saat itu aroma harum masuk. Seorang gadis berusia sekitar 20 tahun masuk. Gadis itu mengenakan gaun merah. Dia memiliki sosok ramping dan terlihat sangat cantik. Tamu yang terhormat, saya adalah pemilik Aula Elixir Hall. Mulan, saya mendengar bahwa Anda ingin membeli 30 Pil Dragon Tiger tingkat pertama inferior dan 30 Pil Dragon Tiger tingkat pertama. Biasa-biasa saja? Suaranya enak didengar. Luming menarik napas dalam-dalam dan merendahkan suaranya. Benar! Kami biasanya memberikan diskon 10% kepada pelanggan yang membelanjakan lebih dari 10.000 tile dalam satu transaksi. Total pil Anda adalah 12.000 tile perak. Setelah diskon, harganya akan menjadi 10.800 tile. Mulan berkata dengan suara lembut saat matanya yang menakjubkan mengamati tubuh Luming. Kalau begitu terima kasih, Hallmastermu, kata Luming dengan tangan terkepal. Setelah itu, Mulan bertepuk tangan. Seorang gadis muda yang tampak seperti pelayan memasuki ruangan dengan 2 kotak. Ada 30 pil Dragon Tiger di setiap kotak. Luming mengeluarkan 10.800 uang kertas perak. Tamit manis rekannya biar ada Mulan. Hallmastermu, aku akan pergi sekarang. Lumong menerima pil harimau naga dan mengucapkan selamat tinggal pada Mulan. Tamu yang terhormat, jika Anda masih perlu membeli pil obat, datanglah ke Elixir Hall, semuanya akan didiskon 10%. Mulan tersenyum saat dia mendekati Luming, dia sangat cantik. Jantung Luming berdetak kencang. Odekada dengan panik menggenggam tangannya dan buru-buru pergi, seolah dia sedang melarikan diri. Menatap ke arah yang dituju Luming, ujung bibir Mulan sedikit terangkat. Menarik, dia berkata. Nyonya, dari pandangan saya, meskipun dia mengenakan topi bambu, dia terlihat cukup normal. Apa yang menarik? Seorang pelayan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiaoye, tidak bisakah kamu mengetahuinya? Dia sengaja menurunkan nada bicaranya untuk berpura-pura menjadi pria paruh baya. Dia hanyalah seorang pemuda, dan di Fiery Wind City, tidak banyak pemuda yang bisa menghasilkan 10.000 tile perak dengan mudah. Mulan tersenyum. Selain itu, meridian darahku memberiku persepsi yang luar biasa. Saya bisa merasakan meridian darahnya agak aneh. Ya, sepertinya masih memiliki kekuatan yang luar biasa, namun tidak lengkap, seolah-olah ia masih terus berkembang. Apakah dari itu tidak menarik? Nyonya, dari apa yang Anda katakan, sepertinya ini cukup menarik. Pelayan itu berkedip. Xiaoye, jika orang ini kembali, kamu harus memberitahuku. Mata Mulan berkilau karena penasaran. Jackpot. Luming dengan hati-hati mengamati daerah itu dan menemukan jalan menuju puncak seperti yang diharapkan. Meskipun jalannya curam, budidaya Luming sudah cukup baginya untuk mendaki. Luming mengikuti jalan setapak dan naik menuju puncak dengan gembira. Setelah sekitar 10 menit, Luming mencapai puncak gunung. Sepertinya bajak laut Psomophis tidak menyangka ada orang yang mengetahui rute ini, jadi mereka merasa tenang. Yang tidak ada seorang pun yang menjaga area tersebut. Suasana tenang di puncak gunung. Semua orang mungkin pergi untuk menghentikan keluarga Li. Suaranya enak didengar. Luming menarik napas dalam-dalam dan merendahkan suaranya. Benar! Kami biasanya memberikan diskon 10% kepada pelanggan yang membelanjakan lebih dari 10.000 tile dalam satu transaksi. Total pil Anda adalah 12.000 tile perak. Setelah diskon, harganya akan menjadi 10.800 tile. Mulan berkata dengan suara lembut saat matanya yang menakjubkan mengamati tubuh Luming. Kalau begitu terima kasih, Hallmastermu, kata Luming dengan tangan terkepal. Setelah itu, Mulan bertepuk tangan. Seorang gadis muda yang tampak seperti pelayan memasuki ruangan dengan 2 kotak. Ada 30 pil Dragon Tiger di setiap kotak. Luming mengeluarkan 10.800 uang kertas perak. Tamit manis rekannya biar ada Mulan. Hallmastermu, aku akan pergi sekarang. Lumong menerima pil harimau naga dan mengucapkan selamat tinggal pada Mulan. Tamu yang terhormat, jika Anda masih perlu membeli pil obat, datanglah ke Elixir Hall, semuanya akan didiskon 10%. Mulan tersenyum saat dia mendekati Luming, dia sangat cantik. Jantung Luming berdetak kencang. Odekada dengan panik menggenggam tangannya dan buru-buru pergi, seolah dia sedang melarikan diri. Menatap ke arah yang dituju Luming, ujung bibir Mulan sedikit terangkat. Menarik, dia berkata.
Nyonya, dari pandangan saya, meskipun dia mengenakan topi bambu, dia terlihat cukup normal. Apa yang menarik? Seorang pelayan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiaoye, tidak bisakah kamu mengetahuinya? Dia sengaja menurunkan nada bicaranya untuk berpura-pura menjadi pria paruh baya. Dia hanyalah seorang pemuda, dan di Fiery Wind City, tidak banyak pemuda yang bisa menghasilkan 10.000 tael perak dengan mudah. Mulan tersenyum. Selain itu, meridian darahku memberiku persepsi yang luar biasa. Saya bisa merasakan meridian darahnya agak aneh. Ya, sepertinya masih memiliki kekuatan yang luar biasa, namun tidak lengkap, seolah-olah ia masih terus berkembang. Apakah dari itu tidak menarik? Nyonya, dari apa yang Anda katakan, sepertinya ini cukup menarik. Pelayan itu berkedip. Xiaoye, jika orang ini kembali, kamu harus memberitahuku. Mata Mulan berkilau karena penasaran.